Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Ulia. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai komunikasi bisnis antar budaya. Oke, untuk slide selanjutnya, ini ada nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Yulia Rahmawati, yang kedua ada saya sendiri, Zumratul Ulia. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam era globalisasi saat ini, interaksi antar budaya semakin sering terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang pesat telah memudahkan orang-orang dari berbagai belahan dunia untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Komunikasi antar budaya menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, diplomasi, dan hubungan sosial. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi dan makna antar individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Proses ini melibatkan pemahaman terhadap nilai, norma, bahasa, dan simbol-simbol yang beragam. Setiap budaya memiliki cara unik dalam mengekspresikan dan menafsirkan pesan, yang seringkali dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik. Oke, untuk selanjutnya, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yaitu memengaruhi opini, tindakan, dan mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Komunikasi bisnis tidak hanya melibatkan karyawan dalam perusahaan, tetapi pihak lainnya pula seperti pelanggan, rekan bisnis, pemasok atau supplier, dan pihak pemerintah. Jenis komunikasi bisnis terjadi melalui berbagai media, seperti surat, telepon, email, media sosial, atau secara langsung seperti rapat. Komunikasi bisnis harus jelas, tepat waktu, dan efektif agar tujuan bisnis tercapai. Komunikasi bisnis yang baik juga memerlukan keterbukaan dan kejujuran dalam pertukaran informasi. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu apa itu tujuan dalam bisnis. Untuk tujuan dalam bisnis itu kita ada 4. Yang pertama menyampaikan informasi. Setiap jenis komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dalam komunikasi bisnis, informasi yang disampaikan berkaitan dengan kondisi bisnis seperti operasional, manajerial, keuangan, atau pemasaran. Perusahaan perlu menggunakan media yang tepat dan sesuai kemampuan internal perusahaan agar informasi tersampaikan secara efektif. Yang kedua, melakukan persuasi. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk persuasi atau mengajak pihak lain agar bisa melakukan pesan yang disampaikan. Tujuan ini biasanya diterapkan dalam aktivitas negosiasi antara dua belah pihak yang terlibat, baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Komunikasi bisnis juga berguna untuk meningkatkan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang karyawan dan karyawan lain maupun pihak eksternal. Kolaborasi bisnis dapat berjalan lebih maksimal dan mudah melalui berbagai media telekomunikasi yang sering digunakan pada zaman ini. Yang keempat, melakukan integrasi bersama audiens. Dalam melakukan integrasi, bisnis menggunakan sapaan yang lebih akrab di telinga audiens dan menggunakan subjek kita daripada saya dan Anda. Proses integrasi bermanfaat agar audiens lebih tertarik untuk bekerja sama dengan suatu bisnis. Oke, untuk slide selanjutnya, apa pentingnya komunikasi bisnis? Mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Yang pertama itu ada perbedaan budaya dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda terhadap suatu pesan. Misalnya gaya komunikasi langsung di barat mungkin dianggap kasar oleh budaya yang lebih tidak langsung seperti di Asia. Yang kedua itu ada pemahaman tentang perbedaan ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan potensi konflik. Meningkatkan efektivitas negosiasi. Yang pertama, negosiasi yang sukses seringkali bergantung pada pemahaman tentang norma dan nilai budaya mitra bisnis. Yang kedua, memahami gaya komunikasi dan pendekatan negosiasi dari budaya lain dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, teori komunikasi antar bisnis terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada teori-teori yang memusatkan perhatian pada hasil yang efektif. Yang kedua, teori-teori yang memusatkan perhatian pada penyesuaian atau adaptasi.
Yang ketiga itu ada teori yang memusatkan perhatian pada pengelolaan identitas atau negosiasi. Yang keempat, teori yang memusatkan perhatian pada jaringan komunikasi. Dan yang terakhir itu ada teori yang memusatkan perhatian pada akulturasi atau penerimaan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yulia. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan. Dalam era globalisasi saat ini, interaksi antar budaya semakin sering terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang pesat telah memudahkan orang-orang dari berbagai belahan dunia untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Komunikasi antar budaya menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, diplomasi, dan hubungan sosial. Komunikasi bisnis antar budaya adalah area yang krusial dalam konteks globalisasi saat ini. Hal ini mengacu pada interaksi komunikatif antara individu atau organisasi dari latar belakang budaya yang berbeda, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek bisnis seperti negosiasi, manajemen tim, pemasaran, dan strategi pengembangan produk. Nah, berikut adalah beberapa poin analisis terkait dengan komunikasi bisnis antar budaya. Yang pertama, perbedaan dalam norma dan nilai budaya. Yang kedua, bahasa dan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, pemahaman konteks. Yang keempat, negosiasi dan keputusan. Yang kelima, kesadaran budaya dan sensitivitas. Yang keenam, teknologi dan komunikasi virtual. Dan yang terakhir, pengelolaan kebudayaan dalam organisasi. Nah, pemahaman yang mendalam tentang komunikasi bisnis antar budaya membutuhkan pendekatan yang berbasis pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan adaptasi. Ini tidak hanya memperkuat hubungan bisnis lintas batas, tetapi juga mempromosikan pengembangan strategi bisnis yang lebih efektif di pasar global yang semakin terintegrasi. Nah, faktor lain yang harus diperhatikan secara khusus adalah etika. Etika dalam komunikasi bisnis antar budaya sangat penting karena dapat mempengaruhi hubungan bisnis jangka panjang, reputasi perusahaan, dan kesuksesan dalam pasar global. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang relevan dalam konteks ini. Yang pertama, kesadaran budaya. Penting untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang budaya dan nilai-nilai budaya pihak dengan siapa Anda berkomunikasi. Yang kedua, kesensitifan terhadap perbedaan. Ini menunjukkan rasa hormat dan sensitivitas terhadap perbedaan budaya dalam komunikasi Anda. Yang ketiga, klarifikasi dan verifikasi. Ini menghindari asumsi dan penafsiran yang salah dengan selalu mengklarifikasi dan memverifikasi pesan Anda. Yang keempat, kehati-hatian dalam bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting dan perbedaan dalam penggunaan kata-kata atau frasa dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan konflik. Yang kelima, konsistensi dan kejujuran. Jaga konsistensi dan kejujuran dalam komunikasi Anda, terutama dalam hal janji, komitmen, dan informasi yang diberikan. Yang keenam, adaptasi komunikasi. Beradaptasi dengan gaya komunikasi dan preferensi komunikasi pihak lain yang mungkin berbeda dari budaya Anda sendiri. Yang ketujuh, resolusi konflik dengan hormat. Jika terjadi konflik atau ketegangan dalam komunikasi, penyelesaian harus dilakukan dengan cara yang menghormati nilai-nilai dan norma budaya kedua belah pihak. Yang terakhir, penggunaan teknologi dengan bijak. Dalam komunikasi digital atau melalui teknologi, pastikan untuk mempertimbangkan perbedaan budaya dalam interpretasi pesan dan penggunaan teknologi. Nah, etika dalam komunikasi bisnis antar budaya ini melibatkan penghargaan terhadap keberagaman, kejujuran dalam komunikasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan norma-norma budaya yang berbeda. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan mitra dan pelanggan dari berbagai latar belakang budaya di seluruh dunia. Oke, slide selanjutnya. Lanjut, di sini ada studi kasus. Studi kasus ini kita ngambil dari PT Coca-Cola Company. Dalam era globalisasi saat ini, interaksi antar budaya semakin sering terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang pesat telah memudahkan orang-orang dari berbagai belahan dunia untuk berkomunikasi dan berkolaborasi.
Komunikasi antar budaya menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, diploma, dan hubungan sosial. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa aspek yang membuat PT Coca-Cola Company sukses dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, pemahaman budaya lokal. Coca-Cola berhasil menyesuaikan strategi pemasaran dan komunikasinya dengan memahami nilai-nilai, norma, dan kebiasaan konsumen di berbagai negara. Misalnya, mereka sering menggunakan elemen lokal dalam iklan dan kemasan produk untuk menciptakan koneksi emosional dengan konsumen. Yang kedua, adaptasi bahasa. Coca-Cola menerapkan strategi multibahasa dalam kampanye mereka dengan menerjemahkan konten iklan dan materi promosi agar sesuai dengan bahasa lokal. Hal ini membantu perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang ketiga, komunikasi yang sensitif terhadap budaya. Dalam beroperasi di berbagai negara, Coca-Cola memperhatikan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan budaya, seperti simbol, tradisi, dan nilai-nilai sosial. Perusahaan menghindari konten yang biasa dianggap ofensif atau tidak sesuai dengan norma lokal. Yang keempat, keterlibatan dalam komunitas. Coca-Cola juga aktif dalam kegiatan CSR yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat, meningkatkan reputasi merek, dan membangun hubungan positif dengan konsumen. Yang kelima, tim multikultural. Coca-Cola memperkerjakan tenaga kerja multikultural yang memahami dinamika lokal dan global, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat dan efisien terhadap perusahaan besar. Pasar. Yang terakhir, teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi dan media sosial memungkinkan Coca-Cola untuk berkomunikasi dengan konsumen secara real-time, mendengarkan feedback, dan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan tren yang muncul di setiap budaya. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Komunikasi bisnis antar budaya menjadi semakin penting dalam era globalisasi saat ini, di mana perusahaan sering beroperasi di berbagai negara dan berinteraksi dengan mitra dari berbagai latar belakang budaya. Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara global, kemampuan untuk berkomunikasi lintas budaya menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Setiap interaksi dengan kolega, mitra bisnis, atau pelanggan dari budaya yang berbeda adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan memperluas wawasan kita. Oke, sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.